Ada yang ikut organisasi tapi nggak Buat ngapa-ngapain, speak-speakan, tapi gitu. udah ngaku aktivis. Nah itu yang susah sih. Pak, sebut dulu. Halo para pejuang UMR. Jadi sore ini kita mau ngopi-ngopi santai lagi, sebat-sebat sedur santai. Hari ini kita kedatangan kawan dari jauh, dari Surabaya. Namanya Mas Nora. Halo sobat pejuang UMR dimanapun kalian berada. Jadi Mas Nora ini lagi di Jakarta, lagi ya bukan main sih, lagi kuliah ya, lagi lanjut studi ya Mas ya. Iya betul. Jadi mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol banyak tentang pengalamannya Mas Nora, tentang apa yang udah jadi experience-nya beliau di Jakarta, di Surabaya. Ini pengalaman udah banyak banget lah. Waduh. Kebetulan studinya sekarang apa Mas? Lanjut S2 ya sekarang? Lanjut S2 sih, fokusnya ada dua, belum nentuin kan, buat data privacy data pribadi dan aktivisme digital, kurang lebih kayak gitu sih. Cuman belum menentukan. Aktivisme digital. Iya. Terus sama data pribadi itu Iya, data pribadi. ada studi. Oh, udah ada studinya di Kalau Indonesia. studi udah banyak, cuman urgensinya itu kan belakangan itu negara itu, pemerintah maksudnya itu sering ngejualin data pribadi warga negaranya, khususnya kepada pihak swasta gitu kan. Jadi sebenarnya data pribadi itu sebenarnya mindsetnya sekarang itu sebagai mata uang san gitu. Oh gitu. Iya, cuman itu akhirnya dijual-jualin sama negara gitu. Nah, pendeknya adalah dari data pribadi itu bisa membuat manipulasi perilaku. Misalkan dari data pribadi anak-anak umur 23 sampai 30 misalkan, itu bisa dibikin, oh ini kebutuhannya adalah mau nikah misalkan. Mereka bisa diarahin tuh dijual-jualin ke pihak-pihak swasta, terus dimanipulasi perilakunya. Oh butuh ini misalkan, butuh wedding organizer apa, terus akhirnya itu muncul terus di berandanya. Akhirnya kan seolah-olah itu menjadi sesuatu yang lumrah tapi by design sebenarnya gitu. Misalkan kayak gitu. Itu studinya dalam apa Mas? Fakultasnya masuknya kemana? Kalau kebetulan aku sekarang di sosiologi. Sosiologi. Jadi ya concernnya di sosiologi. Oh, sosiologi itu belajar ada ini digitalnya juga ya berarti sekarang ya? Pastinya, karena di ilmu sosial itu kita kan beririsan ya. Kalau ngomong komunikasi, gini, ilmu sosial itu kan ibunya itu kan sosiologi, percabangannya ya politik, komunikasi, HI dan sebagainya. Agus Komte Jadi, ya Mas? Agus Kom, ya Aku gitu-gitu ingetnya lah, itu doang. gitu ya. Pasti pengantar sosiologi ya. Iya, iya. Itu Cuma pengantar ingat sosiologi pasti itu Agus sih, Komte. Agus Kom gitu kan. Ya udah kayak gitu. Jadi beririsan sebenarnya San. Kalau apa itu, cuman bagaimana kemudian teman-teman yang belajar ilmu sosial ya kan, spesifik ada politik, ada sosiologi, itu memberikan taste-nya. Misalkan kalau politik berarti melihat relasi kuasa, misalkan di mana power atau kekuasaan itu bermain atau di exercise dan sebagainya kayak gitu. Oke. Nah, kalau soal aktivisme digital itu Mas, kira-kira apa sih? Kita kan masih awam lah ya. Maksudnya aktivisme digital tuh kosakata baru lah buat kita berdua ya. Itu ada study case-nya nggak? Kira-kira kayak apa sih Nah. gambaran? Aku juga sebenarnya itu belum banyak membaca, jujur aja, sama kalau misalkan dibandingkan sama, tapi kalau kita mengarang bebas dalam tanda petik aktivisme digital itu kan bagaimana upaya warga negara gitu ya memperjuangkan hak sipilnya misalkan, tapi ranahnya ranah digital gitu. Oke. Nah, sebenarnya juga aku juga agak risih ketika ada orang-orang kemudian dengan mudahnya melabeli seseorang itu dengan term SJW, Social Justice Warrior, karena itu sebenarnya kalau kita mau netral itu term yang bagus sebenarnya. Iya sih. Term yang bagus, dan ini ketika orang melabeli SJW itu sebenarnya ad hominem gitu loh. Ad hominem itu orang yang lebih nyerang personalnya, misalkan nyinyir, cerewet dan sebagainya ketimbang isi dari argumentasinya. Nah, itu kan gampang aja San, orang bikin argumentasi panjang gitu ya, kritik terhadap kebijakan pemerintah, terus banyak bacot lu gitu. Yeah. SJW ya. Udah selesai San. Orang udah langsung ya udah, perdebatannya nggak ya di situ-situ aja gitu. Iya. Sejauh cuman labeling doang kan. Iya. Tapi pesan dari si orang ini akhirnya tenggelam gitu misalnya. Betul. Nah, aktivisme digital ini kan juga ya
Kalau misalkan di aktivisme kampus gimana sih teman-teman aktivis di kampus kalau kita mau pakai term netral ya. Karena memang banyak teman-teman aktivis mahasiswa yang cuman gagah-gagahan doang. Ya wajar lah di banyak tempat orang-orang yang seperti itu mesti ada. Ada gitu. Yang ikut organisasi tapi nggak ngapa-ngapain, tapi gitu. Udah ngaku aktivis. Nah itu yang susah sih. Aku aktivis nih, gue mantan aktivis apa? Iya siap gitu. Ya banyak cuma dikit-dikitan doang. Banyak kan juga orang-orang yang klaim saya dulu aktivis 98 gitu kan. Oh iya. Ya kan banyak kan orang-orang yang klaim kayak gitu. Mungkin 20 tahun lagi mungkin ada teman-teman yang seumuran kita yang klaim aku dulu aktivis reformasi di korupsi gitu ya kan. Tahun 2009 kemarin ya kan kayak gitu. Balik lagi jadi mungkin aku juga nggak bisa ambil term dari siapa ya maksudnya, tapi kalau aku membayangkan kalau ditanya misalkan aktivisme digital itu ya mungkin cuman ini mediumnya aja geser mediumnya geser. Misalkan dulu ada aktivisme yang masuk ke kantong-kantong buruh gitu, melakukan penyadaran hak-hak buruh itu apa aja, ini undang-undangnya, ngajarin mereka menjadi paralegal gitu. Paralegal itu orang-orang yang mungkin tidak punya expertise di bidang hukum tapi seenggak-enggaknya dia punya basic pengetahuan tentang hukum gitu. Orang-orang buruh itu bisa berjuang sendiri misalkan. Terus apalagi ya disabilitas dan sebagainya itu. Jadi bagaimana kemudian orang-orang ini mengedukasi gitu ya. Hak-hak apa itu pemulihan hak sipil gitu. Tapi ranah-ranah digital gitu. Mungkin ya aku berarti ini aktivisme digital itu yang aku perlu tegasin ya di sini adalah mediumnya itu berubah jadi digital atau objek yang diperjuangkan itu adalah dunia digital itu sendiri, Mas. Maksudnya kayak yang tadi masalah privasi, nah itu hal-hal yang diperjuangkan masalah itu, atau memang aktivisme seperti yang tadi dijelasin secara general cuma mediumnya berubah nih jadi digital. Bisa dua-duanya selama itu kayaknya ya. Ini aja ya, opini aja, jadi nggak berdasar apa-apa. Jadi selama itu menyangkut kepentingan warga negara karena ya itu sebenarnya kan aktivisme itu kan bagaimana kemudian salah satunya mendorong kebijakan publik yang misalkan berbasis kepentingan masyarakat misalkan. Nah sesederhana itu sih kalau kita mau menyederhanakan, simplifikasi aktivisme itu apa kan, bagaimana kemudian orang-orang yang punya kapasitas itu kemudian mengedukasi masyarakat atau mendorong kebijakan-kebijakan publik agar lebih entah itu transparan, akuntabel dan menjadi good governance gitu misalkan. Nah itu sih, jadi lebih ke memperjuangkan hak sipil dan mendorong negara untuk menerapkan good governance. Bang, lo ada yang mau ditanyain nggak? Gua masih kita ngobrol aja. Gua masih banyak yang mau ditanya tapi coba lo mau nanya nggak? Belum kepikiran sih mau nanya apa. Masih mencoba membahas dulu. Ngopi dulu lah biar santai. Siap. Jadi menarik banget. Jadi tadi sebenarnya kita pengennya tuh tadi ngobrolin yang agak santai ya. Cuman begitu disebut aktivisme digital, wah menarik banget nih, apaan nih, nggak tahu kan. Ini hal baru gitu. Jadi gue coba pengen. Cuman kekurangannya sih orang-orang itu yang mendaku diri sebagai aktivisme digital ya, itu hanya sekedar ini menurutku ya, ini hanya sekedar dia sudah nyaman dengan cuman berbekal gadget aja, padahal aktivisme itu kekurangannya media digital itu kan fisik tidak hadir, tidak terbangun trust gitu. Kamu kita bisa tahu orang ini pinter gitu ya dari argumentasinya, dari dia menulis dan sebagainya, tapi ketika tidak ada trust building gitu kan, kita belajar itu kan selalu percaya bahwa kepada seseorang, bahwa misalkan kita kepada guru nih, apa yang disampaikan itu benar gitu kan. Itu kan pasti kita juga membangun trust kan. Gak tiba-tiba dia akhirnya serta-merta kita percaya gitu. Tapi kita dari gesturnya, dari ngomong itu kan kayak kita bisa menilai bahwa ya orang ini cukup punya kapasitas gitu untuk menyampaikan pengetahuannya gitu. Latar belakangnya jelas misalnya kayak gitu-gitu. Jadi kepercayaan kita kepada sumber itu bisa lebih terbangun sih, gitu. Betul sih. Itu yang jadi problem sekarang ketika kelas-kelas online ya harus belajar online ya maksudnya. Betul ya. Jadi anak-anak murid itu dikhawatirkan jadi nggak terbangun tadi bonding trust-nya ya sama guru, terus kedekatan secara emosional itu kan
penting lah gitu. Nah, apa mas namanya kalau misalnya sekarang nih berarti di Indonesia sendiri kan banyak nih orang-orang yang apa ya dibilang nggak apa kita sebutnya ya biar enak biar nggak ya orang inilah yang bacot di sosial media doang lah gitu. Misalnya ada satu kasus, ada satu hal kayak RUU kemarin, RUU PKS lah, RUU apa HIP lah, terus macam-macam lah, terus permasalahan Omnibus korupsi, omnibus law segala macam. Nah, mereka ini keluar-keluar di sosial media ya, terus mungkin ya ada sebagian dari mereka yang bikin petisi, ya kan sekarang ramai tuh petisi-petisi online, terus nge-share artikel macam-macam gitu, terus meme video untuk mengkritisi itu tapi dengan cara mereka gitu. Kalau di Twitter kan banyolan tuh lucu-lucu. Nah itu kategori orang-orang kayak gitu masuk nggak mas dalam aktivisme digital? Itu kan mereka juga menyuarakan bahwa nggak setuju nih dengan caranya mereka gitu. Agak susah sih maksudnya untuk mengkategorikan seorang atau kelompok itu seorang apa ya aktivis itu juga karena memang lagi kita balik termnya lagi gitu. Maksudku kalau orang-orang yang kemudian secara aktif gitu ya mengkritisi pemerintahan gitu bisa ya dan bisa enggak sih. Maksudku kalau orang sekedar bacot itu dalam rangka apa? Untuk mendistraksi aja atau tidak based on evidence, dia cuman sekedar bacot aja atau memang kemudian dia punya landasannya untuk berbicara, misalkan udah baca RUU Omnibus Law jadi tahu kira-kira poin apa-apa aja gitu, atau hanya sekedar menjadi gaungnya aja gitu. Dia aku denger nih dari tweet ini terus dia mengamplifikasi itu gitu. Ikut-ikutan gitu lah ya. Ikut-ikutan boleh, menurutku itu masih wajar dalam rangka untuk memperluas ini gaungnya Oke. gitu sih. Tapi aku nggak tahu batasan seorang aku karena lagi-lagi aku belum menguasai term aktivisme digital itu apa, jadi kemudian untuk mengkategorikan orang ini aktivis digital atau enggak itu agak problematik sih, walaupun itu ada termnya juga pasti itu akan susah. Iya. Apakah indikasinya itu orang itu nge-tweet satu harinya 5 kali misalnya, atau dia itu yang penting nge-tweetnya mengkritisi pemerintahan atau apapun, itu agak problematik menurutku sih. Oke. Mungkin lebih ke bukan person ya tapi aktivitasnya gitu misalkan. Itu sih. Oke, berarti masih ya kita juga nggak bisa ngejudge orang juga ya. Lu aktivis, kadang ada orang yang ngaku juga ya kita nggak bisa ngomong apa-apa ya. Karena kita belum masih absurd juga tuh ya mas. Berarti apa sih sebenarnya aktivisme digital? Term aktivis sendiri pun sekarang kayaknya orang udah susah ya mendefinisikan kayak yang aktivis tuh yang kayak gimana, yang enggak tuh kayak gimana, karena banyak klaim-klaim gitu kan ya. Iya. Banyak sih, tapi menurutku orang-orang aktivis itu bukan orang-orang yang dari kampus melulu dari kampus kemudian mengedukasi masyarakat, nggak selalu seperti itu. Yang penting adalah bagaimana kesadaran entah itu individu ataupun lembaga ya untuk kemudian memberdayakan, mendampingi masyarakat, yang menghabiskan mencurahkan perhatiannya itu kepada isu-isu sosial, mungkin misalnya isu sosial politik atau lingkungan, misalkan orang-orang yang concern di isu-isu seperti itu gitu, misalkan masyarakat marginal, masyarakat adat dan sebagainya itu mungkin yang bisa secara sederhana atau bentuk konkretnya orang-orang yang mencurahkan hidupnya itu untuk kerja-kerja penguatan hak sipil, penguatan masyarakat sipil, gitu sih. Mas, ini kan tadi udah, lu mau nanya nggak? Kayak tadi dia udah narik napas. Itu udah gue potong, sorry ya Pong. Ya nggak apa-apa. Gak harus pertanyaan sih, pernyataan juga boleh San. Iya, Pong lebih suka. Maksudnya kan udah mulai ada Mas, yang rokok nggak apa-apa ya? Silahkan, ini kan gue udah merokok. kalau ngopi nggak ada rokoknya nggak Sebat ini dulu sih. kan namanya. Nggak, ini tadi sempat kepikiran jadi kayak aktivis digital itu kan udah mulai banyak nih gitu kan, segala macam tadi yang Mas ceritain gitu. Nah sejauh ini ada nggak sih kayak komunitas yang bukan apa sih sebenarnya kayak komunitas lah gitu ya, yang Kumpulan yang
Baga ya, menyuarakan sebagai aktivis digital gitu. Oh, dia Yang- declare ya. iya, Ini gua aktivis digital. ya itu komunitas misalkan yang aku tahu sih saya kayak serikat sindikasi itu. Itu kan yang aktivis yang bisa dibilang untuk memperjuangkan hak-hak buruh gitu. Nah, Mereka kan pekerja media kalau nggak salah, apa aktivis iya. untuk pekerja media Iya. dan kreatif ya. Nah, Ya itu kan ada tuh. Hmm. Itu kalau yang digital kan kayaknya nggak tahu. itu kira-kira ada nggak mas? Kalau misalkan dia bikin kayak komunitas siber gitu, kayaknya enggak ya. Cuman kalau aku sih lihatnya, mereka ini orang-orang yang memang dari awalnya itu di dalam apa itu komunitas atau pergerakan di dalam bentuk konkretnya di lapangan itu memang sudah bergerak, terus kemudian menggunakan media Twitter untuk mengamplifikasi gagasannya. Tapi kalau ditanya ada kemudian dia membentuk komunitas, kayaknya itu bukan urgensi mereka, karena di dalam Twitter itu dia untuk ini mengamplifikasi gagasannya aja. Tapi kita bisa mengidentifikasi nih biasanya, ini orang mana sih, orang ini temennya ini, kita bisa tahu tuh